untungan ayam kampung asli atau untungan kita pelihara ayam kampung super sih sebenarnya ya. Kalau dari data yang saya berikan tadi sebenarnya kita lebih untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel peternakan putra kembar, channelnya peternakan akal sehat. Di video kali ini rekan-rekan saya akan membahas tentang perbedaan ayam kampung asli dan ayam kampung super. Nah, yang di depan rekan-rekan ini ayam kampung super ya, bukan ayam kampung asli. Nah, sebelum kita pembahasan di sana, saya akan kasih makan ayam-ayam ini dulu ya. Oke, di depan ini sudah ada makanannya ya. Kalau untuk makanan DUC sampai umur 1 bulan, ingat harus full sentrat ya rekan-rekan. Biasanya untuk 100 ekor DUC habis 1 sak ya, 1 bulan. 1 sak bisa kurang bisa lebih sih. Kalau bisa memang dihabiskan untuk 1 saknya gitu. Untuk takaran normalnya atau tabelnya seperti itu. Ini saya nggak ada takaran ya. Saya kira-kira aja, yang penting 1 bulan untuk 100 ekor harus habis gitu aja. Jangan lupa ini kita kasih memel ya, supaya ayam-ayam ini nggak terlalu sulit untuk mencerna ini. Setiap ingin memberikan pakan pasti saya kasih yang namanya enzimanda. Nah, khasiat enzimanda itu sangat overkill ya teman-teman ya. Kegunaannya itu untuk membantu pertumbuhan ayam supaya cepat besar, atau apapun yang dimakan sama ayam itu 100% terserap di dalam tubuhnya ayam, tidak terbuang sia-sia rekan-rekan. Terus kalau untuk ayam petelur itu membantu mempercepat proses bertelur, atau ayam-ayam itu tidak mandek bertelur, karena banyak banget tuh kasus ayam mandek bertelur, kasus ayam susah pertumbuhannya, tidak gede-gede walaupun sudah dikasih makan yang terbaik, makan yang bagus, protein yang terbaik. Biasanya saya kasih enzim sedikit ya di air ini gitu loh rekan-rekan. Di airnya seperti ini kan aja. Terus kita campur seperti inilah. Nah, yang terbaik untuk enzim tetap harus kita kasih diminum. Nah, memelnya seperti ini rekan-rekan. Di saat kita memek seperti ini mudah tabur. Jadi sangat simpel kan cara ngasih makan ayam itu, nggak ribet lah. Oke, langsung kita kasih makan ke ayam-ayam kita. Yang pertama saya kasih ayam ke sini dulu ya. Nih, ayam-ayam ini sudah menunggu. Kalau yang ayam seperti ini kita harus benar-benar tidak telat pakan. Oke, lanjut kita ke tempat box DUC. Ingat ya, kalau masih usia DUC seperti ini jangan sampai telat pakan dan telat minum. Cukup ya. Oke, kita lanjut ya untuk membahas tentang perbedaan antara ayam kampung super dan ayam kampung asli. Yang saya ketahui rekan-rekan, kalau ayam kampung asli itu terletak di lamanya untuk panen ya, karena biasanya dimanapun ayam kampung asli untuk mencapai bobot 1 kilo itu butuh waktu 3-4 bulan. Bahkan ada beberapa ayam kampung asli yang benar-benar ayam kampung asli ya, itu bisa mencapai 7 bulan usianya baru bisa bobot 1 kilo rekan-rekan. Kalau ayam kampung super rekan-rekan, untuk mencapai bobot 1 kilo bisa dalam waktu 45 hari, 50 hari sampai 2 bulan. Paling lama 2 bulan setengah. Nah, sudah terlihat kan perbedaan antara ayam kampung asli dan ayam kampung super. Jadi perbedaan waktunya itu bisa 3 bulan ya, 2-3 bulan itu sudah sangat-sangat terlihat jelas perbedaan dari waktunya. Sekarang kita bahas dari segi penjualan ya, dan dari segi keuntungannya. Nah, sebenarnya untungan ayam kampung asli atau untungan kita pelihara ayam kampung super sih sebenarnya ya. Kalau dari data yang saya berikan tadi sebenarnya kita lebih untung ayam kampung super ya rekan-rekan ya. Kenapa kayak gitu? Karena waktu kita bisa pangkas rekan-rekan. Dari waktu yang 5-7 bulan kita bisa pangkas 45 hari, 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Nah, kita nggak terlalu lama tuh waktunya. Dan untuk segi pakan, jelas ayam kampung super itu lebih irit karena selisih waktu yang cukup banyak tadi ya. Dengan 2 bulan, kita biasanya dari 100 ekor ayam kampung super itu hanya menghabiskan sekitar 4 sak. Tapi kalau untuk ayam kampung asli saya yakin pasti lebih dari 4 sak. Dari situ sudah terlihat perbedaan dari kos produksinya. Lalu untuk segi penjualan rekan-rekan, jadi untuk penjualan sebenarnya itu nggak
nggak ada terpaut jauh ya. Saya sudah survei di berbagai bakul ayam dan pasar, sebenarnya itu sama aja rekan-rekan. Nah, ada kasus nih, misalkan kita pelihara ayam kampung super tapi dibilangnya bukan ayam kampung, sebenarnya itu hanya permainan harga rekan-rekan. Jadi memang bakul-bakul itu mau menurunkan harga semurah-murahnya supaya mereka lebih dapat untung. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena banyak sekali bakul-bakul ini yang mau menerima ayam kampung super dengan harga ayam kampung asli, dan perbedaannya nggak terlalu jauh. Misalkan ayam kampung asli itu per kilo harga 40.000, itu kalau ayam kampung super biasanya cuma selisih 1.000 sampai 2.000. Tapi kan peng bang, 2.000 peng berapa ratus? Iya memang peng, cuman kita lebih efisien di waktu. Kita sudah menang di waktu untuk panennya gitu rekan-rekan. Coba seperti inilah rekan-rekan cross check sendiri di rumah makan, apa ya sebenarnya di rumah makan itu ayam kampung asli semua. Kalau ditanya seperti itu, saya bisa jawab sih rekan-rekan, itu bukan ayam kampung asli semua yang di rumah makan itu pasti ayam kampung super. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau ayam kampung asli semua, rumah makan itu tidak akan mempunyai stok yang memadai. Pasti tutup terus rumah makannya karena selalu mencari ayam kampung asli. Kenapa seperti itu? Ya karena kan 5 bulan, 6 bulan baru bisa panen. Kayak gitu loh rekan-rekan. Pasti kok, saya sudah cross check, itu pasti ayam kampung super. Dan pelanggan seperti kita, kalau sudah sampai finalnya di rumah makan, itu kita tidak akan tanya, Bu, sebenarnya ini ayam kampung asli atau ayam kampung super? Kan pasti kita nggak tanya sih, ya toh? Ya kalau sudah dipotong, ya itu ayam kampung asli. Nggak mungkin ini ayam kampung asli harga sekian, ini kayak ayam kampung super harganya sekian. Yang ada ini ayam kampung, ini ayam potong, beda harga. Kayak gitu loh rekan-rekan. Makanya saya sebenarnya prihatin dengan bakul-bakul yang selalu menurunkan harga yang signifikan. Kasian loh peternak-peternak seperti kita sudah merawat ayam tuh dari kecil sampai panen, tapi digencar dengan harga kayak gitu loh. Karena bakul-bakul itu nggak akan mungkin dapat barang kalau tidak di kita sebagai peternak-peternak yang merawat ayam dari kecil. Bener nggak? Seperti itu loh rekan-rekan. Makanya kita harus berani perang harga dengan bakul-bakul. Tahan aja barang kita, pasti kok laku selagi ayam itu sehat. Mau ayam yang bobotnya 1,5 kilo pun pasti laku. Nah biasanya teman-teman yang pelihara ayam kampung asli itu sebenarnya hanya untuk hobi aja sih, untuk ada peliharaan, tapi nggak bisa untuk dijadikan lahan bisnis rekan-rekan. Insya Allah kalau kita punya ayam kampung super atau pelihara ayam kampung super, itu bisa dijadikan sebagai lahan bisnis. Karena banyak banget teman-teman di sini, teman-teman saya yang nggak mau beralih dari ayam kampung super, ditawarin ternak lain itu nggak mau. Kalau misalkan ternak ayam itu nggak menguntungkan, nggak mungkin teman-teman saya itu masih bertahan di ternak ayam kampung super. Pertanyaan selanjutnya, Bang, yang rekomendasi ayam kampung super jenis apa? Banyak rekan-rekan, silakan pilih. Banyak sekali, saya nggak akan menyebutkan merek ya. Pelajari sendiri satu-satu dan coba pelihara. Kalau misalkan terbaik, lanjutkan saja seperti itu. Lalu untuk segi perawatannya sebenarnya mudah ayam kampung asli atau ayam kampung super sih sebenarnya. Sebenarnya sama aja rekan-rekan ya. Mau ayam kampung super, mau ayam kampung asli, perawatannya gitu-gitu aja gitu loh. Untuk ketahanan penyakit itu tergantung dari kita, dari perawatan kita, dari manajemen kita gitu loh. Jadi mau ayam kampung asli pun yang katanya kebal penyakit, itu sebenarnya mitos atau fakta ya? Sebenarnya mitos aja ya. Bahkan banyak sekali ayam-ayam kampung asli yang tidur di atas genteng, tidur di atas pohon, tiba-tiba jatuh mati. Ini sama aja sebenarnya, tergantung perawatan kita, tergantung manajemen kandang kita. Kalau saya sih cukup simpel ya, untuk membunuh bakteri dan virus dalam kandang dan membuat kandang kita tidak bau, saya cuma menyemprotnya menggunakan desinfektan rekan-rekan. Nah, untuk desinfektan yang kita pakai di kandang farm peternakan berkembang adalah desinfektan PK Kills. Jadi PK Kills adalah pembaruan atau versi terbaru 2.0 dari desinfektan yang sebelumnya. Fungsinya juga sangat bagus dan sangat lebih killer daripada desinfektan sebelumnya rekan-rekan. Bisa dibuktikan saja nanti setelah disemprot menggunakan desinfektan PK Kills ya, itu nanti kandang tidak lembab, terus kohe itu tidak becek lagi rekan-rekan, pasti menjadi debu kohe-kohenya. Sudah diuji coba juga di ternak ayam broiler yang kapasitas ribuan ya rekan-rekan ya. Sebelum menggunakan desinfektan PK Kill masih becek banget kandang-kandang ayam broiler.
segar. Setelah menggunakan desinfektan PK Kill, alhamdulillah kandangnya menjadi kering, kandang tidak lembab, ayam pun bakalan sehat kalau kandang tidak lembab. Jangan lupa disemprot menggunakan desinfektan kandang-kandangnya, karena kita nggak tahu tuh virus, bakteri itu di mana. Kan mata kita tidak bisa melihat yang terlalu kecil, makanya kita perlu yang menggunakan namanya desinfektan. Kenapa harus desinfektan? Karena kalau tidak desinfektan itu tidak bisa membunuh virus dan bakteri. Kalau pakai probiotik atau pembersih pakaian apa ya dia biasanya yang dipakai itu, terus menggunakan alkali untuk semprot kandang, itu tidak bisa membunuh, malah makin memperparah untuk kedepannya. Nah, untuk perlindungan yang di dalam tubuhnya ayam, saya hanya menggunakan alkali rekan-rekan. Air alkali itu wajib ya untuk diusir, karena DOC itu rentan banget dengan yang namanya bakteri koksi. Banyak banget kasus kematian itu dari DOC, mati 1, 2, bahkan bisa mati semuanya, dan kita bakal merugi. Makanya kita perlu yang namanya alkali. Alkali itu menetralkan virus sama bakteri di dalam tubuhnya ayam rekan-rekan. Sangat penting lah. Nah, selanjutnya apa? Nah, setelah itu kalau kita itu kasih Synbio PPK. Nah, Synbio PPK itu apa gunanya? Itu adalah untuk kontrol stres. Bahkan ada kemarin ini baru pindah kandang ya teman-teman ya. Waktu itu lesu nggak mau makan karena stres ya. Pasti kalau pindah kandang pasti stres. Kita kasih Synbio PPK itu 3 hari berturut-turut diminum. Alhamdulillah ayamnya ini gacor-gacor lagi, makannya kuat, makannya lahap gitu ya. Ayamnya langsung beringas-beringas, langsung segar-segar kembali menggunakan Synbio PPK. Jadi ada yang tanya kemarin kalau untuk probiotik itu masih dipakai enggak? Nah, kalau untuk probiotik kita sudah nggak pakai lagi. Kita sempurnakan menjadi Synbio PPK. Dan Synbio itu adalah perpaduan antara probiotik dan prebiotik teman-teman. Jadi khasiatnya lebih jos 10 kali lipat dari probiotik kefir. Makanya kita sudah nggak sedia untuk kefir W lagi ya teman-teman ya. Kita sudah ganti yang namanya Synbio PPK. Jadi teman-teman yang mau berternak, pelajari dulu ilmunya, pelajari dulu semuanya dari A sampai Z, baru kita terjun. Jangan sampai kebalik ya, takutnya sudah menggebu-gebu pengen ternak, nggak tahu ilmu ternak, langsung terjun ternak, ternyata rugi, malah bikin down, malah bikin trauma gitu loh rekan-rekan. Oke, mungkin sharing-sharing saya yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita semua ya rekan-rekan ya. Ini pure dari pengalaman pribadi saya, karena saya sudah banyak jenis-jenis ayam yang sudah saya ternak, dari ayam kampung asli, ayam kampung A, B, C, D gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya. Bila ada salah kata-kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak akal sehat.